Halo semua, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama Teacher Christine, Teacher Yana dalam pembelajaran tema. Ayo kita belajar dari rumah, salam sehat, terus semangat. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan kembali melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon bimbingan ayah bunda untuk mendampingi anak-anak melakukan aktivitas pembelajaran di rumah ya. Ayah bunda, kami mohon kerjasamanya agar jangan lupa mengingatkan anak-anak kita untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih ayah bunda. Nah, untuk anak-anak ingat untuk tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa protokol kesehatan. Yang pertama, jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan di air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jaga kesehatan dengan istirahat teratur dan makan makanan bergizi agar tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan kita secara maksimal. Siapkan dirimu untuk kegiatan ini. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan ini. Siapkan buku paket tema, buku tulis, dan alat tulis. Selalu konsentrasi, disiplin diri, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Bertanya jika kamu menemui kesulitan dan jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi setelah menonton dan menyelesaikan tugas-tugas pada pembelajaran ini. Hari ini kita masih dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, dan kita akan masuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Diharapkan setelah menonton video ini, menyelesaikan tugas-tugas, anak-anak bisa mengidentifikasikan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan penuh tanggung jawab, menemukan informasi dari bacaan tentang penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan manusia dengan membuat pertanyaan dengan cermat, serta anak-anak mampu mengidentifikasi karya tari daerah yang menggunakan properti dengan penuh percaya diri. Nah, mari kita amati dan kita lihat gambar berikut. Coba anak-anak perhatikan gambar ini.
Apa yang anak-anak lihat? Betul sekali, kendaraan bermotor dengan asap yang mengepul. Dan lihat anak-anak ini saat berjalan, apa yang mereka lakukan? Betul sekali, mereka menutup hidungnya karena asap kendaraan yang begitu banyak. Ayo kita baca ceritanya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadah kepalanya, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Setelah mendengar cerita tadi, mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan cerita yang telah kita dengar barusan. Mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Nah, anak-anak, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor ini menyebabkan gangguan pernapasan, sehingga Dayu batuk-batuk. Berbeda saat Dayu berada di bawah pohon rindang. Pohon rindang menghasilkan oksigen, sehingga udara di bawah pohon rindang terasa lebih segar. Nah, mari kita lihat faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik, yaitu ada cacat bawaan dan ada kelainan alat pernapasan. Nah, cacat bawaan misalnya bayinya lahir prematur atau lahir sebelum waktunya, sehingga alat pernapasannya belum stabil. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit ini, contoh penyakit pernapasannya ada influenza, asma, bronkitis,
emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, itu merupakan contoh penyakit pernapasan. Faktor yang kedua berupa faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa karena lingkungannya kotor, karena asap kendaraan, karena asap pabrik, asap rokok, sehingga pernapasan atau saluran pernapasan pada manusia terganggu. Nah, anak-anak pernah merasakannya kan? Saat berdiri dekat seorang perokok, pasti napas kita terasa sesak. Nah, itu merupakan faktor lingkungan. Mari kita lihat penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, kelelahan, ataupun karena tekanan psikologis. Gejala awal pada asma itu biasanya batuk, terutama pada malam hari atau dini hari karena udaranya dingin. Yang kedua, sesak napas atau napas berbunyi, terutama ketika pasiennya menghembuskan napasnya. Gejala beratnya berupa serangan batuk yang hebat dan napas yang berat. Napasnya tersenggal-senggal, terkena sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman itu dalam keadaan duduk. Kesadarannya mulai menurun. Nah, untuk pengobatan pada penyakit asma ini dengan memberikan inhaler yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan diisap melalui mulut. Penyakit pernapasan pada sistem pernapasan yang berikut adalah flu atau influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya itu bisa pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokannya gatal, demam, menggigil, sakit otot atau badannya terasa letih, sakit tenggorokan, kemampuan penciuman menurun, juga nafsu makannya menurun. Nah, flu ini yang sering kita alami ya, atau anak-anak alami. Teacher juga pernah mengalami flu. Pengobatan flu ini dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang teratur. Penyakit yang berikut, bronkitis. Bronkitis ini merupakan peradangan pada selaput lendir bronkus yang disebabkan oleh virus. Masih ingat kan pada subtema 1 bronkus itu apa? Ya, bronkus adalah saluran udara yang membawa aliran udara dari trakea ke dalam paru-paru. Gejala bronkitis ini berupa batuk berdahak, demam, sesak napas yang berlebihan. Pengobatan untuk bronkitis itu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta istirahat yang teratur. Penyakit pernapasan yang berikutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada tonsil atau yang disebut dengan amandel, disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya
membesarnya tonsil atau amandel, dan dapat menimbulkan rasa sakit saat menelan makanan. Munculnya selaput putih di sekitarnya, suara serak, bau mulut, batuk, demam, dan sakit kepala. Untuk pengobatannya, biasanya dilakukan operasi kalau amandelnya sudah membesar atau membengkak, dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, pasien amandel disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta istirahat yang teratur. Penyakit pada sistem pernapasan yang berikut adalah pneumonia. Pneumonia ini terjadi di bronkiolus atau alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya berupa batuk, dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan juga demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia ini dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Jika pasiennya sulit bernapas, dokter akan memberikan oksigen tambahan atau alat bantu pernapasan yang disebut dengan ventilator. Penyakit pada sistem pernapasan berikut adalah emfisema. Emfisema ini merupakan pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah paru-paru kemasukan udara. Gejalanya sesak napas terus-menerus yang menghebat, merasa cepat letih, lelah, dan penurunan berat badan. Bibir dan kuku membiru. Penyakit emfisema tidak dapat disembuhkan, jadi pemberian obat pada pasien ini dilakukan hanya untuk meringankan gejala yang dirasakan pasien. Fisioterapi dada atau program rehabilitasi paru-paru untuk emfisema berat dilakukan untuk pasien. Dan untuk pasien yang berat sekali, operasi pengangkatan paru-paru yang rusak agar jaringan paru yang tersisa dapat bekerja dengan efektif. Penyakit pada sistem pernapasan yang berikut adalah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya batuk yang berlangsung lama, biasanya berdahak dan mengeluarkan darah, demam, lemas, berat badan menurun, nyeri dada, dan berkeringat pada malam hari. Pengobatan pada penyakit TBC ini dapat disembuhkan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama dengan mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter dan istirahat yang cukup. Yang berikut adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru yang dapat disebabkan oleh zat karsinogen. Zat karsinogen ini adalah zat yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Zat karsinogen ini juga dapat berasal dari lingkungan berupa asap, ya. Nah, gejalanya itu berupa batuk kronis, batuk berdarah, penurunan berat badan yang drastis, nyeri dada dan tulang, serta sesak napas. Pengobatan kanker paru-paru ini dilakukan dengan memberi obat sesuai dengan resep dokter, juga dilakukan operasi, radioterapi atau terapi radiasi, serta kemoterapi untuk pasien kanker paru-paru.
Penyakit pada sistem pernapasan itulah yang sering menyerang organ pernapasan manusia. Nah, berikut kita lanjut dengan menemukan informasi penting dalam bacaan. Masih ingat apa itu informasi? Jadi informasi itu dapat kita peroleh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, ditambah dengan berapa, dan yang mana. Selain itu, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat mind map atau peta pikiran. Peta pikiran itu adalah cara menyampaikan informasi dalam bentuk diagram atau bagan. Nah, untuk kata tanya adik Simba telah dibahas di tema 2 subtema 1, tapi diulangi lagi di sini. Mari kita lihat satu-satu kembali. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, tema. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Yang berikut kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Mengapa untuk menanyakan alasan atau masalah dalam teks. Bagaimana untuk menanyakan cara, membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Sedangkan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda, dan kata tanya yang mana untuk menanyakan pilihan. Untuk itu mari kita lihat contohnya. Kita akan membaca bacaan, setelah itu kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba yang tadi sudah dijelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang ada dalam bacaan. Mari kita lihat bacaannya. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meskipun begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep dan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar, anak sulungnya diliburkan hingga waktu tak pasti. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat.
Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, mari kita buat pertanyaan serta menjawabnya, dan hasil jawaban kita itu kita tulis lagi, dan itulah yang merupakan informasi yang ada dalam bacaan. Nah, mari kita lihat pertanyaannya. Ini contoh pertanyaan dengan kata tanya apa serta jawabannya. Kata tanya apa? Pertanyaan yang pertama, apa penyebab asap di Riau? Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Apa nama satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA? Satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA bernama satelit Terra dan Aqua. Apa nama partikel kimia yang terdapat dalam asap pembakaran? Nama partikel kimia yang terdapat dalam asap pembakaran adalah sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Pertanyaan yang kedua, menggunakan kata tanya di mana. Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Di mana penduduk memilih untuk tinggal selama kabut asap? Penduduk memilih untuk tinggal di rumah selama terjadi kabut asap. Di mana rumah Pak Asep Dadan Muhanda? Rumah Pak Asep Dadan Muhanda terletak di Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Jadi kalau anak-anak lihat kata tanya di mana, jawabannya menunjukkan pada tempat. Kita lihat kata tanya yang berikut. Siapa? Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Siapa pemilik satelit pantau yang bernama Terra dan Aqua? Pemilik satelit pantau yang bernama Terra dan Aqua adalah Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Siapa yang mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi? Pak Asep Dadan Muhanda yang mengungsi ke tempat sanaknya di Bukit Tinggi. Kita gunakan kata tanya yang berikutnya. Kata tanya yang berikutnya adalah mengapa dan bagaimana. Mengapa?
Mengapa langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu dianggap tepat? Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu dianggap tepat karena tiupan angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau, sehingga terjadi pencemaran udara di Riau atau kabut asap di Riau. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Sebagian penduduk Riau mengungsi keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri. Kita lihat kata tanya yang berikutnya. Contoh kata tanya yang berikutnya adalah berapa dan yang mana. Contoh penggunaan kata tanya berapa dan yang mana dalam kalimat tanya seperti ini. Berapa jumlah penduduk yang mengidap gangguan saluran pernapasan akut atau ISPA menurut catatan Dinas Kesehatan? Jumlah penduduk yang mengidap gangguan pernapasan akut atau ISPA menurut catatan Dinas Kesehatan adalah 26.000 lebih. Yang mana yang lebih baik? Tetap tinggal di Riau atau harus mengungsi jika kamu mengalami hal seperti yang dialami Pak Asep Dadan Muhandan? Jika kamu mengalami hal seperti ini atau hal yang dialami Pak Asep Dadan Muhandan, saya memilih mengungsi karena polusi udara di kota tempat tinggalnya cukup parah. Ini jika kami ya. Jadi anak-anak, itu saja contohnya kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian tadi merupakan informasi yang tertera dalam bacaan. Nah, itu saja bacaannya, informasi penting dalam sebuah bacaan. Mari kita lihat properti tari dalam tarian daerah. Masih ingat kan pelajaran kita di kelas 4? Apa itu properti tari? Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerak tari. Properti tari ini bisa berupa selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, sapu tangan, cambuk, kipas, tameng, atau masih banyak lagi. Suatu benda ini dipilih dan digunakan sebagai properti tari itu berdasarkan tema tari yang dipentaskan. Jadi properti ini sesuai dengan jenis tari atau tema tari yang dipentaskan penari. Fungsinya untuk membantu menyampaikan makna tari atau maksud dari gerakan tari yang dilakukan penari, juga memperindah tarian. Nah, mari kita amati kira-kira properti apa yang ada pada tarian berikut. Kita lihat gambarnya. Ingat dengan tari ini? Ya, ini merupakan tari Hegong dari Kabupaten Sika. Biasanya ditampilkan dalam kelompok dengan iringan musik gongwaning. Kalau anak-anak lihat di sini, apa saja propertinya? Ya, ini yang namanya ikun, atau biasa juga tangan ini sebelah memegang ikun dan tangan sebelahnya memegang sapu tangan kecil. Tapi pada gambar ini dua-duanya memegang ikun ya. Ini namanya ikun. Dan reng. Reng itu berupa bel yang diikatkan pada kaki penari. Jadi propertinya apa di sini? Properti yang digunakan itu ikun, sapu tangan kecil, dan reng. Ini namanya reng.
Yang berikut, mari kita lihat tarian yang berikutnya. Tapi kalau anak-anak mau lihat tarian lengkapnya, silakan kunjungi link ini untuk melihat secara lengkap bagaimana tarian hegongnya. Tarian yang berikutnya ada tari caci dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi tari caci ini biasa dipentaskan oleh 2 orang laki-laki dan propertinya menggunakan cambuk dan tameng. Ya. Tarian caci ini sangat terkenal dari Manggarai dan dipentaskan saat musim panen atau saat upacara adat lainnya. Untuk melihat lebih lanjut tentang tarian caci, anak-anak dapat mengunjungi link ini, YouTube ini, untuk lihat bagaimana proses tari cacinya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi di pembelajaran ini, anak-anak belajar tentang penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Anak-anak juga belajar tentang menemukan informasi penting dalam bacaan, serta properti tari yang ada pada tarian tradisional, khususnya tarian dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, provinsi kita tercinta. Nah, untuk tugas-tugas, nanti teacher sertakan di file PDF. Begitu juga dengan rangkumannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas tanggung jawabnya. Ayah Bunda, terima kasih atas bimbingannya. Tetap semangat. Salam sehat dari Teacher Christine dan Teacher Yana. Bye-bye.